Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue, Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan sharing ke kalian petualangan gue kemarin selama 3 hari di Singapura. Dan gue akan ngasih tahu tempat wisata apa yang gue kunjungi selama 3 hari di Singapura dan juga biayanya berapa. Oke, yang pertama gue dapat pesawat murah. Ini adalah Batik Air Indonesia dengan harga cuma Rp580.000. Murah banget kan? Ke Singapura jauh-jauh, tiketnya murah banget, cuma Rp580.000. Untuk tiket ke Singapura emang murah untuk berangkatnya, tetapi kalau untuk pulangnya dari Singapura ke Indonesia itu minimal Rp1.000.000. Sampai juga di Changi Airport, dan tempat pertama yang gue kunjungi adalah Jewel. Ini adalah sebuah air terjun indoor tertinggi di dunia dengan tinggi mencapai 40 meter dan itu keren banget. Oke, jadi depan sana adalah Jewel Changi dan itu adalah air terjunnya. Keren banget ya, Singapura punya air terjun buatan sekeren ini. Untuk memasuki tempat ini gratis, jadi tidak ada biaya masuk untuk melihat Jewel ini, kecuali kalau kalian ingin naik jembatan di atas sana. Kalian harus membayar sekitar $12 Singapura. Jewel Changi ini terletak di Terminal 1, dan kalau kalian ingin naik kereta yang melewati Jewel itu, kalian harus naik Skytrain dari Terminal 2 menuju ke Terminal 3, atau sebaliknya. Oh ya, selain di atas tadi, di bawah sini juga ada sambungannya dari air terjun yang di atas. Dan ini keren banget, kalian bisa memegang kaca yang ada di depan sana. Selanjutnya gue menuju ke Singapore Flyer. Dan ini keren banget ya, ini berbentuk seperti biang lala raksasa dengan kapsul-kapsul yang mengelilingi biang lala ini. Untuk bisa mencoba wahana Singapore Flyer ini, kalian harus merogoh kocek $40 Singapura atau mungkin sekitar Rp450.000. Jadi lumayan mahal, tapi wajib dicoba karena view-nya keren banget. Selanjutnya masih di hari pertama, kita mengunjungi ke Garden by the Bay. Ini kalau kalian cuma pengen main-main di bawah itu gratis. Tetapi kalau kalian naik seperti gue ini di OCBC Skywalk, kalian harus membayar $12 Singapura atau sekitar Rp140.000. Tapi walaupun lumayan mahal, view di sini keren banget. Jadi buat kalian yang lagi ke Singapura, jangan lupa cobain naik OCBC Skywalk ini. Oh iya, di malam hari di sini juga ada pertunjukan lampu yang sangat keren, jadi jangan sampai terlewatkan. Selanjutnya setelah kalian melihat pertunjukan lampu di Garden by the Bay, langsung aja kalian menuju ke depan Marina Bay Sands, karena di sana ada pertunjukan air mancur yang nggak kalah keren dengan pertunjukan di Garden by the Bay tadi. Oke, jadi ini dia pertunjukannya keren banget, dan ini diadakan setiap malam, yaitu jam 8, 9, dan 10 malam. Dan untuk melihat pertunjukan yang keren ini gratis. Jadi tidak ada tiket untuk pertunjukan ini. Selanjutnya di hari kedua, langsung aja kita menuju ke Merlion Park. Dan ini juga gratis. Pokoknya di Singapura tuh banyak sekali wisata-wisata yang gratis sebenarnya ya. Yang mahal itu cuma makanan dan air minum. Di sini tempatnya juga keren banget karena ini merupakan ikon dari Singapura ya. Ke Singapura kalau nggak ke Merlion tuh kayaknya ada yang kurang, dan kalian juga bisa melihat Marina Bay Sands ya, dari tempat ini. Setelah dari Merlion, langsung aja kita menuju ke Sentosa Island untuk menuju ke Universal Studios Singapura. Oke, di depan ini adalah bola dunia Universal Studios Singapura yang sangat fenomenal.
Banyak sekali orang yang berfoto dan bikin video di tempat ini. Untuk berfoto di tempat ini juga gratis, karena ini masih di luar dari Universal Studio-nya. Tapi kalau kalian ingin masuk, kalian harus membayar sekitar 800 sampai 1 juta rupiah. Oke, petualangan selanjutnya kita menuju ke Jebel Changi Airport lagi, karena kemarin belum puas di siang hari ya. Dan ini gue kesini malam hari, dan di sini terlihat ya, untuk air terjunnya itu bisa berubah warna menjadi warna-warni yang sangat keren. Untuk pertunjukan lampu dan laser yang ada di Jebel Changi ini dimulai sekitar jam 8 malam, jadi jangan lupa sempatkan ya, karena ini pertunjukannya keren banget dan cuma ada di Singapura aja. Tuh, keren banget ya, kalian bisa melihat perpaduan antara air terjun dan pertunjukan laser yang sangat keren. Dari Jebel Changi Airport, langsung aja kita menuju ke Orchard Road untuk nyobain es krim Singapura yang viral dan fenomenal itu. Dan di sini yang jualnya, di sini ramai banget ya. Dan es krimnya tuh murah banget karena harganya tuh cuma $1,5 Singapura. Dan itu mungkin sekitar 17 ribuan. Oke, jadi kita harus antri dulu di sini dan ada berbagai macam rasa. Kalian tinggal pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan ini untuk penjualnya juga udah pada tua-tua ya di sini. Mereka tetap semangat bekerja dan mencari uang untuk nafkah mereka. Petualangan di hari ketiga, gue akan ngajakin kalian buat jalan-jalan ke Helix Bridge yang lokasinya ada di sebelah Marina Bay Sands. Tempat ini keren banget, kalian bisa melihat Art Science Museum dari sini, Marina Bay Sands, dan tempat ini juga gratis tanpa kalian harus membeli tiket. Dari Helix Bridge langsung aja kita menuju ke Henderson Wave yang lokasinya ada di atas Henderson Road. Dan tempat ini lagi-lagi juga gratis. Pokoknya di Singapura tuh banyak sekali wisata yang gratis. Tinggal kalian siapin fisik aja yang kuat, karena kalian harus nanjak dulu ya untuk mencapai Henderson Wave ini. Selanjutnya di sore hari gue akan ngajakin kalian buat nyobain wahana yang keren, yaitu kita akan naik Singapore River Dining Cruise. Ini adalah sebuah wahana kapal dan nanti kita akan berjalan-jalan selama 40 menit. Kalian bisa melihat Merlion Park dari sini, Marina Bay Sands. Pokoknya kalian akan melihat sesuatu yang beda dari kapal yang kalian naiki ini. Sebenarnya untuk menaiki kapal ini kalian harus membayar sekitar 300 ribu rupiah. Tapi ini gue dapat gratis karena gue war tiket di website dari Visit Singapura. Jadi yang pertama kalian harus mengunjungi website Visit Singapura. Selanjutnya kalian pilih Singapore Reward. Dan kalian pilih Singapore River Dining Cruise. Dan kalian harus war tiket 14 hari sebelum keberangkatan. Dan semoga berhasil. Oke, thank you banget yang udah ngikutin petualangan gue ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena di video selanjutnya gue juga akan ngajakin kalian berpetualang di Malaysia. Dan sampai ketemu lagi di petualangan gue selanjutnya. Dadah.